saya Aprilia Tristiawati dengan NIM akhir 099. Melalui video ini saya akan melakukan analisis dan evaluasi terhadap 4 jenis agroekosistem yang sudah diamati. Pertama, yaitu agroekosistem urban farming yang terletak di Jalan Saksopon, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa pada agroekosistem urban farming hanya terdapat seresah yang sedikit di atas permukaan tanah. Hal ini menyebabkan organisme yang ditemukan juga sedikit dan tidak adanya bekas casting. Selain itu, pada lahan tersebut juga diketahui mengalami defisiensi terhadap unsur hara nitrogen dan fosfor. Evaluasi yang dapat dilakukan pada agroekosistem urban farming yaitu melalui penambahan bahan organik seperti pupuk hijau. Azolla microphylla merupakan salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai pupuk hijau yang berfungsi untuk meningkatkan kesuburan tanah dan struktur tanah serta memperbaiki permeabilitas tanah. Keberadaan bahan organik akan meningkatkan jumlah organisme yang ada dalam tanah yang berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah, sehingga hal ini akan mempengaruhi konsistensi tanah yang sebelumnya teguh menjadi lebih gembur. Selain itu, pada lahan tersebut juga diperlukan adanya penambahan pupuk anorganik. Pupuk anorganik sendiri berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tanaman, pembentukan hijau pada daun, mengganti unsur hara yang hilang, serta menambah persediaan unsur hara untuk menangani adanya defisiensi unsur hara N dan P yang terjadi pada lahan tersebut. Yang kedua, yaitu agroekosistem monokultur yang terletak di Desa Bonowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Didapatkan data bahwa pada lahan tersebut ditemukan cukup banyak kandungan seresah, sehingga organisme tanah yang ditemukan juga cukup banyak dan ditemukan adanya bekas casting. Selain itu, tanah pada agroekosistem tersebut juga memiliki konsistensi yang gembur dengan defisiensi unsur hara yang ditemukan hanya sedikit. Hanya saja pada lahan tersebut diketahui memiliki nilai berat isi tanah yang cukup tinggi, yaitu berada pada nilai 3,9 gram per cm kubik. Seperti yang diketahui bahwa salah satu penyebab terjadinya degradasi lahan yaitu adanya erosi tanah, sehingga evaluasi yang dapat dilakukan pada lahan tersebut yaitu melalui kegiatan penanaman understory, di mana understory itu sendiri berfungsi untuk mengurangi terjadinya erosi sebab dapat menghindari tumbukan antara butir tanah dengan air hujan secara langsung. Upaya penurunan berat isi tanah juga dapat dilakukan melalui penambahan bahan organik tanah, di mana bahan organik itu sendiri berfungsi untuk meningkatkan jumlah ruang pori tanah dan membentuk struktur tanah yang lebih remah, sehingga kepadatan tanah akan menurun bersamaan dengan menurunnya berat isi tanah. Yang ketiga, yaitu agroekosistem agroforestry yang terletak di UB Forest. Pada lahan tersebut, kandungan seresahnya cukup rendah. Hanya saja hal ini didukung dengan populasi tanaman understory yang cukup tinggi, sehingga pada lahan tersebut ditemukan cukup banyak organisme tanah dan konsistensi tanah yang cukup gembur. Pada pengamatan aspek kimia tanah juga diketahui bahwa sampel tanah yang diambil dari agroekosistem tersebut mengalami denaturasi, yang menjadi indikator bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang sehat. Hanya saja nilai berat isi tanah yang diperoleh dari agroekosistem tersebut memiliki nilai yang cukup tinggi. Keberadaan seresah yang rendah di atas permukaan tanah dapat menjadi penyebab rendahnya aktivitas organisme yang ada di dalam tanah yang juga berperan dalam hal memperbaiki struktur tanah, sehingga hal itu mempengaruhi kepadatan tanah dan meningkatkan nilai berat isi tanah. Sehingga evaluasi yang dapat dilakukan pada agroekosistem tersebut yaitu melalui penambahan bahan organik tanah, karena hal tersebut akan meningkatkan jumlah pori tanah dan membentuk struktur tanah yang lebih remah. Yang keempat, yaitu agroekosistem polikultur yang terletak di Dusun Boro, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lahan tersebut mengandung cukup banyak seresah, namun tingkat organisme yang ditemukan itu cukup sedikit sehingga tidak ditemukannya juga bekas casting di dalam tanah. Pada lahan tersebut juga diketahui tidak mengalami adanya defisiensi unsur hara serta memiliki nilai berat isi tanah yang ideal, yaitu berada pada nilai 0,85 gram per cm kubik. Berat isi tanah yang diperoleh pada agroekosistem tersebut dapat dikatakan sebagai berat isi yang ideal, sebab berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Naharudin et al. 2020, berat isi tanah yang baik yaitu berada antara nilai 0,1 hingga 0,9 gram per cm kubik atau 1,2 hingga 1,5 gram per cm kubik untuk tanah yang mengalami pengolahan secara intensif. Agroekosistem pada lahan polikultur memiliki potensi yang sangat rendah untuk mengalami degradasi lahan. Namun, untuk mengatasi permasalahan yang ada serta menjadikan agroekosistem tersebut menjadi lebih baik, dapat dilakukan evaluasi berupa penanaman tanaman penutup atau cover crop, di mana fungsi dari cover crop itu sendiri dapat mencegah adanya erosi tanah serta sebagai sumber pupuk organik.